Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wardani dengan NPM 5019029, Prodi PGSD STKIP PGRI Lubuk Linggau. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan RPP dan silabus. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk satu SK dan KD. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Fungsi silabus. 1. Silabus berfungsi sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, yaitu 2. Preventif, mencegah pengajar dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kurikulum. 3. Korektif. Silabus berfungsi sebagai rambu-rambu yang harus ditaati dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan. Konstruktif. Silabus memberikan arah secara rinci bagi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan yang mengacu pada kurikulum. Komponen silabus. Pengembangan silabus harus dilakukan secara sistematis dan mencakup komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Setidaknya terdapat 7 komponen utama silabus, diantaranya 1. Standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKDK. 2. Materi pembelajaran. 3. Kegiatan pembelajaran. 4. Indikator. 5. Penilaian. 6. Alokasi waktu. 7. Sumber belajar. Landasan pengembangan silabus. 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 17 Ayat 2. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 20 Perencanaan Proses Pembelajaran. Pengertian RPP. Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses yang ditata dan diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan tersebut dituangkan dalam bentuk perencanaan pembelajaran. Setiap perencanaan selalu berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi mengenai apa yang diperlukan dan apa yang dilakukan. Landasan pengembangan RPP. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 20 Perencanaan Proses Pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Komponen RPP. 1. Kolom identitas mata pelajaran. 2. Standar kompetensi. 3. Kompetensi dasar. 4. Indikator pencapaian kompetensi. 5. Tujuan pembelajaran. 6. Materi ajar atau materi pokok. 7. Alokasi waktu. 8. Metode pembelajaran. 9. Kegiatan pembelajaran. 10. Penilaian. 11. Sumber belajar. Prinsip-prinsip penyusunan RPP. RPP pada dasarnya merupakan kurikulum mikro yang menggambarkan tujuan atau kompetensi, materi, atau isi pembelajaran, kegiatan belajar, dan alat evaluasi yang digunakan. Efektivitas RPP tersebut sangat dipengaruhi beberapa prinsip perencanaan pembelajaran berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kondisi siswa. 2. Perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. 3. Perencanaan pembelajaran harus memperhitungkan waktu yang tersedia. 4. Perencanaan pembelajaran harus merupakan urutan kegiatan pembelajaran yang sistematik. 5. Perencanaan pembelajaran bila
perlu dilengkapi dengan lembaran kerja atau tugas dan atau lembar observasi. 6. Perencanaan pembelajaran harus bersifat fleksibel. 7. Perencanaan pembelajaran harus berdasarkan pada pendekatan sistem yang mengutamakan keterpaduan antara tujuan atau kompetensi, materi, kegiatan belajar, dan evaluasi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.